Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita kan sudah membahas tentang corak kehidupan manusia praaksara. Untuk hari ini kita akan mencoba mengulas tentang hasil kebudayaan pada masa praaksara. Jadi peninggalan-peninggalan kebudayaan di masa praaksara itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama kita langsung aja ya ke materinya. Seperti yang kita ketahui di minggu lalu bahwa pembagian zaman bila dilihat dari peninggalan kebudayaannya itu terbagi menjadi 4. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, yang pertama ini masa Paleolitikum atau biasa juga disebut sebagai zaman batu tua. Karena memang Paleolitikum ini adalah masa yang paling awal. Adapun hasil peninggalan kebudayaannya ini terbagi lagi nih menjadi 2 pengelompokan. Yang pertama ada kebudayaan Pacitan dan yang kedua ada kebudayaan Ngandong. Kenapa terbaginya menjadi 2 pengelompokan ini? Karena alat-alat kebudayaan yang ditemukan oleh para ahli memang itu ditemukannya terpusat di 2 wilayah ini. Jadi, alat kebudayaan pada masa Paleolitikum yang ditemukan oleh para ahli itu terpusat dalam 2 wilayah, yaitu wilayah Pacitan dan wilayah Ngandong. Lalu bedanya apa sih? Nah, bisa dilihat gambar di slide. Kalau kebudayaan Pacitan, kita bisa melihat bahwa alat-alatnya terbuat dari batu. Batunya, kalau dilihat di slide memang bentuknya masih kasar. Jadi memang mereka belum mengenal sistem pengamplasan. Makanya permukaannya masih kasar. Nah, di kebudayaan Pacitan yang hidup manusianya di kebudayaan Pacitan ini manusia pendukungnya adalah jenis Pithecanthropus erectus. Jadi penghasil kebudayaan Pacitan atau yang kita bisa sebut katakan yang menggunakan alat-alat ini itu adalah Pithecanthropus erectus. Alatnya apa aja? Ini ada kapak genggam, serpihan batu atau flex, dan ada kapak perimbas atau chopper. Nah, penggunaan kapak genggam ini tentunya digenggam karena memang tidak memiliki tangkai seperti kapak yang kita kenal saat ini. Jadi memang manusia praaksara ini langsung menggunakannya dengan cara digenggam. Gitu ya. Nah, sedangkan di kebudayaan Ngandong ini manusia pendukungnya atau yang menggunakan alat-alat kebudayaan Ngandong itu siapa aja? Ada jenis Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Alat kebudayaannya itu apa aja? Berbeda dengan kebudayaan Pacitan yang alatnya itu terbuat dari batu. Nah, sedangkan di kebudayaan Ngandong itu alat-alatnya terbuat dari tulang. Kita bisa melihat beberapa contohnya, yaitu ada alat serpih tulang atau biasa disebut flex. Kalau tadi kan ini flexnya dari batu ya, serpihan batu. Nah, kalau ini serpihannya itu dari tulang. Jadi tulang tapi kecil-kecil gitu. Itu disebut flex. Dan ada juga alat dari tanduk hewan. Nah, adapun kedua fungsi atau alat-alat ini berfungsi sebagai apa? Ya, tentunya ini untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari manusia praaksara. Seperti contohnya apa? Yaitu untuk menumbuk biji-bijian, lalu untuk menggali umbi-umbian, membuat serat dari pohon sebagai senjata saat berburu hewan, dan tentunya juga untuk menguliti hasil hewan buruan mereka. Jadi intinya memang ini peralatan hidup manusia praaksara sehari-hari. Gitu. Lalu kita lanjut. Nah, di masa Mesolitikum, tadi ya Paleolitikum terus Mesolitikum. Mesolitikum juga dikenal sebagai zaman Madya atau pertengahan.
Siapa manusia praaksara pendukungnya? Yaitu adalah bangsa Melanesoid. Kalau kita kilas balik lagi, ini berkaitan dengan saat kita kemarin mempelajari materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di situ kan memang disebutkan bahwa bangsa Melanesoid ini membawa alat-alat kebudayaan Mesolitikum. Nah, alat-alat kebudayaannya itu apa? Nah, ini dia nih yang kita bahas sekarang, yaitu di masa Mesolitikum, karena cara hidupnya juga kemarin kita sudah belajar sama-sama, sudah mulai semi sedenter atau semi menetap. Mereka menempati wilayah pesisir pantai maupun wilayah pedalaman. Nah, bukti-buktinya apa? Ini nih peninggalannya, yaitu ditemukannya sampah dapur berupa kerang atau sampah kerang yang disebut Kyoken Modinger. Nah, ini bisa dilihat gambar di slide, itu ada bukit kerang kawal darat ini di pesisir Kepulauan Riau. Jadi ini merupakan sampah dapur berupa kerang laut yang tingginya itu bisa mencapai kurang lebih 7 meter. Jadi fosil kerang yang dibiarkan lama sampai akhirnya menjadi fosil dan membatu, dan pada akhirnya ini membentuk sebuah bukit. Gitu. Ini membuktikan bahwa memang benar manusia praaksara pada saat itu sudah mulai hidup menetap di pesisir-pesisir pantai. Maka dari itu sampah dapurnya sampai bisa menumpuk kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada yang disebut Abri Sousroh, atau ini merupakan goa, tempat tinggal dari manusia praaksara. Contohnya itu yang digambar slide, ada namanya Leang Pite, atau ini goa Leang-Leang di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Nah, kalau alat-alat yang mereka gunakan sehari-hari itu ada apa aja? Yang pertama itu ada kapak Sumatera atau pebble Sumatera. Lalu ada kapak pendek dan ada batu pipisan. Kalau kapak Sumatera dan kapak pendek ya seperti hampir sama dengan peninggalan pada masa Paleolitikum, fungsinya ya untuk alat senjata saat berburu, lalu untuk menggali umbi-umbian, dan untuk menguliti hewan. Kurang lebih fungsinya itu hampir sama seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat ada batu pipisan, nah ini kalau kita lihat bentuknya mirip dengan ulekan yang kita kenal sekarang ya. Nah, begitupun fungsinya. Jadi fungsinya ini untuk menumbuk batu bata merah yang biasa mereka gunakan untuk cat di dinding-dinding goa saat mereka melakukan ritual penyembahan. Gitu fungsi dari batu pipisan. Nah, selanjutnya ini masa Neolitikum. Berbeda dengan masa Paleolitikum, terus Mesolitikum, tadi kita lihat bentuk kapaknya itu masih kasar. Sedangkan di masa Neolitikum, kita bisa melihat contoh gambar di slide bahwa hasil peninggalan kapaknya itu sudah mulai halus. Karena mereka di sini sudah mengenal sistem teknik pengamplasan supaya kapak yang mereka gunakan itu lebih halus permukaannya. Adapun manusia praaksara pendukung dari kebudayaan ini itu adalah bangsa Dotro Melayu atau Melayu tua. Lagi-lagi ya, ini kan berkaitan dengan kemarin saat kita mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sana juga sebetulnya sudah disebutkan bahwa bangsa Dotro Melayu ini membawa kebudayaan Neolitikum saat menempati Nusantara. Gitu. Jadi ini ya, kapak persegi, kapak lonjong, fungsi dari kedua kapak ini sama. Sebetulnya kalau fungsi kapak ya seperti itu, sama aja gitu. Cuman bentuknya aja kalau kita bisa lihat yang beda, yang membedakannya. Lalu perlu diketahui juga nih bahwa masa Neolitikum ini sering juga disebut sebagai revolusi kebudayaan, masa revolusi kebudayaan. Artinya apa? Yaitu pada Neolitikum ini terjadi peralihan dari
food gathering menjadi food producing. Diingat-ingat, takut ada di ulangan. Nah, selanjutnya inilah dia, yaitu zaman batu besar atau megalitikum. Kalau kita lihat dari hasil-hasil kebudayaannya, peninggalan megalitikum ini yang paling menakjubkan sih, bisa dibilang gitu, karena memang hasil-hasil kebudayaannya ini sangat wow gitu, wow sekali. Kita bisa lihat yang pertama itu ada dolmen, lalu ada waruga, ada menhir, punden berundak, dan ada sarkofagus. Sebetulnya benda-benda ini itu fungsinya apa sih? Nah, kalau dolmen yang bentuknya seperti meja, tapi ini dalam ukuran besar ya, dan ini terbuat dari batu, biasanya ini difungsikan sebagai tempat menaruh sesaji di atasnya. Itu kan ada batu yang atasnya kan atasnya itu untuk menaruh sesaji di sana. Nah, lalu selanjutnya ada waruga. Waruga ini berfungsi sebagai peti mati. Jadi jasad orang yang telah meninggal itu biasanya kan ada kita berbicara tentang teknik penguburan ya. Teknik penguburan pada masa praksara itu ada dua, ada teknik penguburan langsung, yaitu jasadnya ketika orang yang sudah meninggal langsung dimasukkan ke dalam peti, dan ada juga teknik penguburan tidak langsung. Teknik penguburan tidak langsung itu seperti apa? Jadi jasad yang sudah meninggal itu ditempatkan di suatu tempat tertentu. Nah, ketika jasad tersebut sudah hanya tinggal tulang belulang itu kemudian diambil lagi nih oleh para keluarganya. Lalu mereka bersihkan tulang belulang itu, dan mereka masukkan ke dalam waruga ini. Gitu. Itu jadi fungsi waruga ini ya tadi sebagai tempat penyimpanan jasad orang yang sudah meninggal. Nah, sedangkan menhir ini sebagai tugu peringatan orang yang sudah meninggal. Jadi ketika ada orang yang sudah wafat, nah manusia praksara ini membangun menhir sebagai peringatan nih, di sini tempat orang yang sudah meninggal. Mungkin hampir sama dengan batu nisan yang kita kenal sekarang. Gitu. Nah, selanjutnya ada punden berundak. Punden berundak ini fungsinya sebagai tempat penyembahan roh nenek moyang. Mereka biasa melakukan penyembahannya di punden berundak. Jadi bisa disimpulkan bahwa punden berundak ini merupakan tempat sakral pada saat itu. Nah, lalu ada sarkofagus. Ini bentuknya bisa dilihat ya, ini seperti peti mati. Fungsinya pun ya memang peti mati, jadi fungsinya sama. Nah, ini supaya lebih jelas. Jadi tadi menhir fungsinya apa, punden berundak, lalu waruga atau sarkofagus sama, dua-duanya fungsinya, dan ada dolmen. Oke. Nah, lalu selanjutnya ini ada zaman logam atau masa perundagian. Kalau dari tadi kan kita melihat bahwa hasil-hasil kebudayaannya itu berasal atau terbuat dari batu semuanya. Nah, sedangkan pada zaman logam ini ya mereka sudah mulai mengenal teknik peleburan biji besi. Maka dari itu ini alat-alatnya terbuat dari logam. Dan masa perundagian ini juga kemarin sudah dibahas bahwa mereka sudah mengenal sistem pertukangan atau undagi. Nah, lalu siapa sih manusia pendukung dari kebudayaan ini? Yang membawa kebudayaan logam ini adalah bangsa Proto-Melayu atau Melayu Muda. Alat-alat kebudayaannya apa aja? Yaitu ada nekara, moko, kapak corong, dan cendrasa. Nekara itu biasanya berfungsi sebagai sarana upacara, lambang status sosial sebagai mas kawin. Moko juga sama. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya. Selanjutnya, nah ini, ayo siapa yang di sini yang pernah mengunjungi Candi Borobudur? Ini merupakan salah satu 7 keajaiban dunia.
Ada yang tahu nggak sih apa kaitannya dua gambar ini dengan materi kita hari ini? Nah, jadi Candi Borobudur ini kalau kita lihat bentuknya, struktur bangunannya itu menyerupai dengan konsep bangunan masa praaksara yang disebut punden berundak. Karena kalau kita lihat bentuknya memang berundak-undak. Paham kan maksudnya? Jadi nih dari bawah itu pelatarannya sampai ke atas itu kan sama kalau kita lihat tadi seperti punden berundak nih, kita lihat lagi ya. Nih, ada kan punden berundak sama kan? Struktur bangunannya seperti itu. Jadi ini menandakan bahwa konsep dari masa praaksara itu terus berkelanjutan digunakan hingga saat ini. Ini juga nih kaitannya bahwa memang konsep-konsep di sejarah yang perubahan keberlanjutan itu memang ada gitu, teraplikasikan. Salah satunya contohnya ini. Nah, lalu yang kedua ini merupakan tugu peringatan. Tugu peringatan ini juga salah satu bukti bahwa tadi konsep menhir yang ada pada masa praaksara ini digunakan juga sampai saat ini. Tugu-tugu peringatan yang kita kenal sekarang kalau misalnya ada pembangunan suatu bangunan atau suatu jalan atau suatu monumen, nah ada tugu peringatan. Nah itu sama konsepnya dengan menhir yang ada pada masa praaksara. Nah, kurang lebih itu materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.